Hukumnya mengkotor sholat itu gimana? Terus kan kita yang cara untuk mengkotor sholat yang dulu kali yang luput zaman dari sholat itu tripod jalan itu untuk mengkotor sekarang. Yang pasti kalau di Sabina itu uzur orang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua, lupa sama ketiduran, terlupa sama tertidur. Nah, maka dari situ orang meninggalkan sholat ada dua macam, ada sengaja, ada tidak sengaja. Kata dawai kanjeng Nabi, mana sia sholatan, siapa orang yang lupa akan sholat atau tidur dari sholat, maka falyusolliha, hendak yang dia sholat ketika ingat. Dicontohkan kanjeng Nabi itu pernah kesiangan. Kanjeng Nabi kalau kanjeng Nabi itu bukan lupa, tapi kata Rasulullah, saya ini kadang dilupakan oleh Allah supaya jadi contoh. Nanti kanjeng Nabi sempurna. Nah, terus kita nyontoh siapa? Kadang-kadang Allah melupakan kepada Rasul. Pernah di Bukhari itu kanjeng Nabi capek setelah pulang dari perang, kesiangan. Semua sahabat sebelum Nabi tidur bilang ke sahabat, ya sahabat siapa yang berani yang menanggung untuk saya bangunkan kita semua. Bilal, ngacung saya ya Rasul. Tidak Bilal yang keturun. Sayyidina Bilal itu juga ketiduran. Akhirnya kanjeng Nabi sempat keringat. Kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar azan dan Umar lalu mengqadha sholat subuhnya. Persis seperti sholat subuh biasa, beliau sholat dulu sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat baru sholat subuh. Artinya yang boleh diqadha itu bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah supaya tidak terbiasa meninggalkan atau sudah kadung kulino kita mengerjakan, boleh kita qadha kulino duha. Lali ada tamu, ada apa, lupa, pada 2 kali boleh dipotong. Yang wajib, yang paling penting kan, ya, sekali lagi prioritas utamanya amal itu yang wajib dulu. Nah, orang meninggalkan sholat wajib itu ada 2 macam, ada sengaja, ada tidak. Nah, kalau tidak sengaja itu qadhanya masih boleh ditunda. Tapi kalau yang sengaja dulu pernah ya belum sadar sebagainya sebagai kewajiban sholat dia qadha. Maka yang sengaja ini harus segera dipotong. Maka kata ulama cuma disisakan waktu untuk bekerja dia sadari, lebihnya makannya, tidurnya, lebihnya dia gunakan untuk motor. Motor ini ya jadi yang diutamakan yang sengaja dulu. Kalau yang tidak sengaja masih bisa ditunda, yang sengaja ini didahulukan. Nah, terus gimana caranya? Boleh mau motor subuh di duhur boleh, duhur di asar boleh. Cuma yang harus diperhatikan mondoi sholat itu diperhatikan waktu. Kalau duhur subuh dikodok di duhur, maka suaranya ikut duhur pelan. Tapi duhur dikodok di isya, suaranya ikut isya itu keras. Jadi nggak mesti isya dikodok isya, enggak. Boleh. Cuma kalau terlalu banyak, saya kadang menyarankan kodoi yang seragam, duhur supaya ngitungnya gampang. Jadi itu dia sudah agak banyak yang ditinggalkan, supaya ngitungnya gampang. Saya sarankan supaya diseragamkan. Asal ya, asal salam kodok lagi sholat asal supaya gampang ngitungnya. Tapi kalau hakikatnya boleh, mau asal tidur di kodok isya boleh. Cuma supaya lebih gampang saja untuk menghitung, boleh diseragamkan. Jadi seperti itu. Nah, yang tidak sengaja itu masih bisa ditunda. Ya bukan saya gampangkan, tapi kalau ada kodok yang sengaja ini yang lebih didahulukan. Jelas, alhamdulillah dosa yang dikatakan sholat besar. Orang kodok ini untuk menebus kesalahan. Satu poin lagi tadi yang ketinggalan masalah rezeki sama kekayaan. Ya. Memang kita ini harusnya sebagai muslim ya itu jangan mau kalah. Ya.
terutama dengan ya, orang-orang yang ya Islam. Kenapa? Untuk dakwah kita butuh bangun masjid, kita butuh dan orang harta haji, butuh dana. Dan larangan orang muslim itu kaya, tapi kekayaan itu diperoleh dari karena harta itu dua pertanyaan, dari mana kemana, dari mana didapat, kemana dia. Maka itu harus dijaga. Jadi orang mau jadi insinyur terus mau ke pondok, terus yang jadi dokter siapa nih? Maka ilmu yang saya sudah pernah nyampaikan, ilmu yang dibutuhkan hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kedokteran. Dibutuhkan enggak? Diperlukan. Berarti fardu kifayah. Ilmu agama yang dasar fardu ain. Maka yang fardu ain tidak salah anak kita jadi dokter, tapi harus ngerti juga ilmu yang fardu ain dulu. Sholatnya, toharohnya, sesucinya, sifat 20-nya, iman Islam, ihsannya, dasarnya, ngerti, baru silakan sekolahkan ke. Jadi nggak salah. Ilmu agama yang dasar fardu ain, ilmu yang dibutuhkan orang banyak, hukumnya fardu kifayah. Maka kalau niatnya betul, insya Allah walaupun ke kedokteran, kalau niatnya betul untuk menolong dan sebagainya, insya Allah tetap ada pahala. Allah